A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pintar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan untuk sobat pintarku semuanya semoga sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, diberi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang sakit. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang dan diberkahi. Semoga untuk sobat pintarku semuanya saat ini masih terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba. Semoga Allah lunaskan segera tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus kesusahan kepayan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, tanpa harus diolok-olok, diintimidasi dan juga ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat pintarku semuanya saat ini sedang bersedih hati, Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dan terus bergantung kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat pintarku semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini sedang berhijrah di jalan Allah, semoga Allah istiqomahkan. Buat sobat pintarku semuanya saat ini masih jomblo belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat pintarku semuanya saat ini masih menantikan karunia momongan, semoga Allah segerakan karunia putra-putri yang soleh-soleh. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini sedang memiliki hajat besar seperti saya ingin beribadah haji maupun umrah, semoga Allah segerakan kita semuanya untuk sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, masih diberikan rezeki oleh Allah, hari ini masih bisa makan. Selalu bersyukur atas segala nikmatnya Allah. Nah, hari ini sobat pintarku semuanya, saya ada bawa beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan kalau nggak salah, ini dari Instagram, di DM-nya Instagram. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Jadi per hari ini Instagram saya sudah pasrahkan kepada admin saya. Admin saya ini kebetulan keponakan saya sendiri, ya. Beliau adalah seorang akhwat, ya kan, masih kuliah di kota Semarang juga. Jadinya buat teman-teman semuanya yang follow Instagram saya, yang DM Instagram saya, silahkan saja. Nanti akan dibantu sama beliau untuk diteruskan kepada saya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa aduh kok yang jawabnya admin ya nggak masalah. Karena memang saya sedang memerlukan admin, saya nggak mampu handle-nya. Tapi memang saya sudah brief beliau supaya jika ada pertanyaan sampaikan ke saya, insya Allah saya akan jawab. Dan jika ada yang misalnya pengen masuk grup, dipantau dulu, diteliti dulu, dilihat dulu orang tersebut layak nggak untuk masuk grup, gitu kan. Yang jelas untuk masuk grup saya pertama adalah adab, gitu kan, yang sopan, gitu kan, berikan salam, itu penting sekali. Memang saya menyukai sekali orang-orang yang bermurah hati memberikan salam kepada saudara sama muslimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang nggak suka ngeluh, jangan ngeluh-ngeluh, karena ngeluh itu bagian dari kufur nikmat, ya kan. Ada beberapa persyaratan yang memang saya sampaikan di sana. Yang jelas grup UCR dibentuk untuk umat dan itu gratis, tidak ada biaya-biaya apapun itu. Persyaratannya simpel-simpel aja, jangan mengeluh, jangan mengemis di grup, jangan menjual kesedihan di grup, itu aja sih. Jadi nanti saya sampaikan di sana melalui admin saya. Nggak perlu khawatir, nggak akan sampai chatnya ke saya karena admin saya keponakan saya sendiri, yang mana beliau sangat dekat dengan saya. Dari kecil saya sangat sayang sama beliau ini, ya. Saya dulu pernah dikerjai keliling kota Jakarta. Waktu itu saya kerja di Jakarta, hanya nyari boneka sweepernya Dora itu, ya. Karena susah sekali, jadi saya kelilingnya. Saking dekatnya itu, saking sayangnya saya sama ponakan saya ini. Jadi makanya kenapa Instagram Chef Gansu ini saya serahkan kepada beliau. Jadi hasilnya adalah ini pertanyaan yang saya bawa. Ini tadi beliau capturekan, beliau kirimkan ke WhatsApp saya. Ini saya nggak perlu sebutin karena rata-rata yang memberikan pertanyaan melalui DM itu adalah orang-orang yang pemalu, yang nggak mau identitasnya diketahui oleh publik. Yang pertama dari akhwat, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah email Mbak tapi belum dibalas, jadi saya chat di sini.
Mbak, saya mau nanya, bisa nggak sholawat munjiat melembutkan hati itu dipakai untuk memohon kepada Allah agar memberikan hidayah Islam kepada seseorang? Bisa banget. Panjenengan mau amalkan amalan melembutkan hati, ya, memohon kepada Allah agar si fulan bin fulan engkau sentuh hatinya dengan hidayah, bisa sekali. Dan satu-satunya doa kita kepada selain saudara kita yang muslim, artinya kepada non-muslim, adalah doa memohon agar Allah berikan hidayah kepadanya. Doa yang lain nggak boleh, tapi doa itu boleh. Selanjutnya dari Ikhwan ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat selalu, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Umi. Amin. Matur suwun doanya. Doa yang sama buat panjenengan ya. Umi, perkenalkan, saya seorang mahasiswa. Saya sudah mulai mengamalkan amalan pelembut hati, sholawat munjiat. Izin bertanya, apakah boleh mengamalkan sholawat munjiat sambil membaca? Karena tidak hafal, Umi. Mohon jawabannya, Umi. Matur suwun ya Umi. Assalamualaikum. Jadi doa ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang udah sering kali, bahkan katakanlah pertanyaan 1000 umat. Boleh. Jadi kalau ada yang bilang mengamalkan satu amalan itu harus hafal supaya afdol. Nah, proses hafal itu dari tidak hafal, ya kan? Hafal itu dari nggak hafal. Bahkan Rasulullah saja ketika pertama kali datangi Jibril apa? Ya apa kata Jibril? Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab apa? Saya tidak bisa baca. 3 kali menjawab. Artinya apa? Rasulullah pun sama, belajar gitu kan, diajari oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril. Kita juga sama. Kita belum hafal sholawat munjiat. Sekarang kita hafalin dari proses apa? Dari proses belajar. Proses belajarnya ada yang baca, boleh baca. Ada yang mendengarkan audio, boleh. Jadi silakan aja. Dibaca boleh. Sholawat apa aja kalau belum hafal dibaca, silakan. Sholat juga kan, bacaan sholat kan kita dulu diajari juga, guru-guru kita diajari kedua orang tua kita. Jadi ada proses yang nggak langsung tiba-tiba ucuk-ucuk begitu akil balik langsung bisa sholat hafal, enggak, harus belajar dulu, baca dulu gitu. Yang selanjutnya ini dari akhwat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, serta dijabah segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Matur suwun, doa yang sama buat panjenengan. Saya paling senang seperti ini, salamnya lengkap, ya kan? Artinya apa? Beliau nggak pelit salam itu kan mendoakan orang lainnya. Itu bagus sekali. Memang Rasulullah ajarkan seperti itu. Dan nggak pelit-pelit ketik-ketik, males, saya tulisnya ASS aja, AS. Itu tanpa arti, teman-teman ya. Oke, saya lanjut pertanyaan beliau. Umi, saya ada titipan pertanyaan dari teman saya. Jadi teman saya yang sedang dalam masalah dalam hidupnya ini mencoba pergi ke seorang kiai. Di sana teman saya ini curhat apa masalahnya dan diberikan amalan-amalan doa oleh kiai tersebut. Terus sewaktu pulang, teman saya itu juga dikasih kertas bertuliskan doa-doa Al-Quran dan pesan dari kiai tersebut untuk selalu menempelkannya di badan serta mengamalkan doa yang tadi diberikan. Pertanyaannya, apakah itu termasuk benda syirik? Meskipun di dalamnya ada tulisan doa-doa Al-Quran. Mohon penjelasannya Umi agar saya dan teman saya tidak jatuh dalam dosa syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat panjenengan, datang ke kiai bagus. Memiliki masalah datang ke kiai bagus daripada datang ke dukun, daripada datang ke peramal, daripada datang ke klub malam, ya kan, bagus. Tapi di sini gini, Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran yang beliau tuliskan ya, yang kiai tersebut tuliskan, itu tidak ada nilai kemusyrikan di sana, karena itu kalau yakin memang betul itu adalah ayat suci Al-Quran. Coba panjenengan cari di Al-Quran ada nggak ayat tersebut gitu. Nah itu nggak musyrik, nggak syirik. Tapi kemudian yang harus jadi perhatian adalah ini beliaunya ya, kiai tersebut kan menyampaikan harus ditempel terus gitu kan. Dan harus ditempel terus di badan. Nah, harus ditempel terus, kalimat terusnya itu tuh sampai kapan gitu loh. Sementara kita ini manusia ada hajat ingin ke belakang, ke kamar kecil, ke toilet ya kan, ke kamar mandi. Apakah memang tidak boleh sama kiai itu? Nah, kalau seperti itu tuh salah, berarti itu salah. Karena ayat suci Al-Quran tidak boleh kita bawa ke dalam toilet, tidak boleh kita bawa ke dalam kamar mandi. Apalagi ada lafaz-lafaznya Allah, lafaz Allah, Al-Quran, namanya Rasulullah, kita tidak boleh sebutkan di dalam kamar mandi. Jadi itu yang jadi perhatian gitu. Nah,
Panjenengan itu kan sudah dewasa. Kalau misalnya tahu itu tulisannya memang ayat-ayat suci Al-Quran, sebaiknya panjenengan amalkan, karena panjenengan sudah akil balik, sudah memiliki kemampuan untuk membaca, ya kan? Dulu di zaman Rasulullah, para sahabat itu memang menuliskan dalam sebuah, katakanlah ya, kalau zaman dulu mungkin pelepah-pelepah daun kurma, terus digulung-gulung, dibuat kalung kepada anak-anak yang masih kecil-kecil, yang usianya mungkin 1-2 tahun. Karena apa? Supaya jauh dari gangguan jin, karena si anak kecil ini belum mampu mengamalkan, belum bisa baca Al-Quran, jadi ditempelkan. Tapi kalau panjenengan sudah dewasa, apalagi sudah kerja, sudah mahasiswa, ya ngapain ditempelin? Sebaiknya diamalkan gitu. Diamalkan, dibaca terus, baca terus, seperti itu ya. Jadi jangan ditempelin, khawatir ya nanti panjenengan alpa ya, lupa masuk toilet bawa itu ayat suci Al-Quran, ya kan? Nggak boleh. Selanjutnya ini yang terakhir ya, ini juga dari Ahwat sepertinya ya. Assalamualaikum Umi, saya selalu tengok videonya Umi di YouTube. Ini sepertinya dari negeri jiran ya kalau dari bahasanya. Terima kasih Umi, karena saya selalu bagi saya semangat untuk terus terima kasih Umi karena selalu bagi saya semangat untuk terus mencari keridhaan Allah dan utama Allah dahulu. Saya sebenarnya ada pertanyaan buat Umi. Harapnya Umi balas karena saya perlu sangat pandangan dari Umi. Saya lagi sayangkan seorang karena bermula dari kawan baik, oke? Sekarang dia lagi benci sama saya Umi, dan orang sekeliling saya selalu bilang yang saya harus putus asa aja, nggak perlu doa sama dia untuk lembut hati. Tapi saya terus aja berdoa. Tapi saya tak tahu Umi adakah harus saya teruskan doakan dia yang saya sayang Umi. Saya nggak belepot nih baca bahasa Melayu, kurang pinter nih lisannya ya. Gimana ya untuk hilangkan rasa ragu-ragu dalam doa? Karena saya sering rasa ragu-ragu dengan doa saya, karena orang sekeliling saya mengatakan mustahil dia terima saya kembali, karena orang yang saya sayang kelihatan benci sangat sama saya Umi. Saya harap Umi bisa bantu saya bagi pandangan Umi. Oke, tadinya berkawan baik. Saya lagi sayangkan seseorang karena bermula dari kawan baik. Oke. Apa ya? Ini dari berteman terus menjadi timbul benih-benih cinta, ya kan? Terus beliau ini kenapa jadi benci? Kan tadinya kawan baik, kenapa jadi benci? Bencinya karena apa? Karena panjenengan tahu nggak nih kalau bahasa jiran panjenengan? Panjenengan itu bahasa sopannya suku Jawa ya, untuk kamu gitulah ya, bahasanya kamu ya. Saya sebutnya panjenengan aja, saya nggak seneng pakai kamu gitu. Panjenengan berteman baik, terus tiba-tiba beliau benci. Kenapa bisa benci? Adakah mungkin dulu lisan kita ya pernah salah sama beliau sehingga beliau sakit hati? Jika seperti itu, minta maaf lah, karena apa? Ada hati yang terluka di sini yang sehingga hati tersebut membenci kita. Minta maaf, lalu bermohonlah kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah tadi itu, amalan melembutkan hati. Perkara teman-teman yang lain nak berkata buruk ya, panjenengan ini nggak akan pernah bisa, mustahil. Yang menentukan mustahil tidak itu adalah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau panjenengan tadi katakan ragu-ragu saat berdoa, kenapa? Karena panjenengan terlalu mendengarkan omongannya setan melalui teman tadi itu. Setan itu menunggangi teman-temannya itu untuk kata udahlah nggak usah berdoa gitu. Padahal yang namanya meminta itu memang harus kepada Robnya. Ini si fulan ini sedang benci sama kita karena mungkin sebab salahnya kita, ya kan? Atau mungkin entah kenapa saya nggak nyaman sekarang. Tadinya saya berteman baik, terus saya dicintai, malah saya nggak nyaman. Udah salah, saya menjauh aja, saya nggak suka seperti itu. Intinya, hatinya dia sedang berkeras membenci kita. Siapa yang bisa melembutkan hati ini? Yang keras ini siapa? Ya Robnya yang menggenggam hati ini. Robnya mau bolak-balikkan hatinya, mau tetap keras kan atau mau jadi lembut, itu Robnya yang berkuasa. Nah, gimana caranya? Adalah dengan mengambil salah satu wasilah tadi itu, amalan melembutkan hati. Jadi jangan berkata mustahil, nggak mungkin. Apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, ya kan? Bagaimana seorang Umar bin Khattab yang tadinya memusuhi Islam, Rasulullah berdoa terus-menerus memohon kepada Allah agar Islam dikuatkan dengan salah satu Umar. Ternyata Allah lembutkan, Allah berkehendak hati yang keras ini menerima hidayah Islam sehingga memeluk agama Islam.
sama terhadap siapapun yang mungkin berkeras hati membenci kita, mohonkanlah kepada Robnya dia siapa. Robnya dia Rob kita juga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mohonkan kepada Allah supaya hati yang menggenggam tadi, yang benci tadi ini mencair sehingga baik kepada kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi sekali lagi memang utamakan Allah Rob kita. Ya Allah ya Rob, hamba sayang sekali kepada hambamu Fulan bin Fulan. Selama ini kami berteman baik, tapi tiba-tiba dia menjauh ya Rob. Engkau lah penggenggam hatinya, Engkau lah penggenggam jiwanya. Hamba mohon kepadamu ya Rob, dari keberkahan amalan melembutkan hati sholawat munjiat 100 kali yang hamba baca, lembutkanlah hati si Fulan bin Fulan untuk hamba ya Rob. Jika memang dia adalah jodoh untuk hamba, persatukan kami ya Rob dengan caramu yang indah. Tapi jika dia si Fulan bin Fulan bukan jodoh untuk hamba, hamba mohon kepadamu ya Rob, berikanlah pengganti yang lebih baik. Gitu. Tetap jagalah komunikasi antara hamba dan Fulan. Intinya seperti itu. Minta kepada Allah. Kita pakai amalan ini tadi. Amalan ini tidak melanggar syariat Islam karena isinya Al-Quran dan juga sholawat. Intinya seperti itu. Tetap utamakan kepada Allah. Kenapa tadi saya contohkan seperti itu? Manakala kita tahu bahwa oh ternyata Fulan ini bukan jodoh saya, jadi di sini tidak gundah, di sini tidak gusar, dan tidak juga mendengarkan omongan-omongan tuh kan bukan jodohmu, tuh kan bukan jodohmu, kita nggak dengerin. Kita tetap, kalau bahasa di Jawa ya, legowo, atau kita menerimanya dengan ikhlas. Oh ternyata memang Allah sedang siapkan seseorang yang lebih baik dari Fulan. Akal pikiran saya ini sebagai manusia terbatas, saya anggap di kepala saya ini Fulan lah terbaik untuk saya, Fulan yang paling cakep, Fulan yang paling baik, Fulan yang akhlaknya paling baik buat saya. Ternyata buat Allah tidak. Allah ternyata siapkan seseorang yang lain. Jadi harus legowo, harus ikhlas di sininya. Karena kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, insya Allah apapun hasil dari doa-doa kita di sini akan ikhlas, akan enak. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Buat sobat winnerku semuanya, silahkan disampaikan di kolom komentar atau juga di DM Instagram atau di kolom komentarnya Instagram, silahkan. Untuk keempat sahabat kita ini tadi, nanti insya Allah admin saya akan tag ini videonya jawaban dari Umi, seperti itu ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.